Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Anda. Baik sahabat Lawu, kita ketahui bahwa nggak lama lagi pemilu 2024 akan dilaksanakan, dan saat ini lagi gencar-gencarnya untuk kampanye. Dan di hari ini kita bersama dengan Mbak Diana Amalia Ferawati Ningsih atau dipanggil Mbak Sasa. Selamat pagi, siang, sore. Selamat berjumpa lagi teman-teman Lawu TV ya. Apa kabar Mbak Diana? Alhamdulillah sehat Mas Sasa. Saya mulai Diana atau Sasa? Sasa. Panggilnya Mbak Sasa, tapi nanti di kartu suara pasti Mbak. Udah Diana Sasa. Diana Sasa gitu ya. Pengajuan ke pengadilan untuk persamaan nama. Diana Sasa gitu ya. Jadi biar diingat nanti namanya Diana Sasa. Nomor 3 Mbak ya. Nomor 3. Mbak Diana. Biar pendengar atau pemirsa nanti lebih terbiasa dengan Mbak Diana gitu kan. Mbak Diana Sasa ini ya. Mbak Diana ini kan kita tahu bahwa ini sudah mungkin hampir finish ya untuk kampanye. Dan banyak sekali metode kampanye yang digunakan oleh para caleg-caleg ini gitu. Saya sempat ngobrol dengan jenengan dulu banget waktu awalnya jenengan menjabat sebagai anggota legislatif. Anda mengakui bahwa peran medsos ini besar banget untuk kemenangan Anda waktu itu gitu ya, 2019 ya Mbak. Nah kalau tahun ini pemilu 2024 jadi seperti apa? Apakah ada perbedaan dengan yang 5 tahun yang lalu? Perbedaan signifikan sih enggak, saya masih tetap pakai media sosial, saya masih iklan di Facebook dan Instagram, TikTok juga. Cuman memang media sosial ini butuh energi yang tidak sedikit ya Mas, artinya kalau sekarang kita pakai media sosial sebagai salah satu medium kampanye digital, itu harus ada tim yang ngerjakan, harus ada tim khusus, kemudian karena banyak hal ya di situ tentang bagaimana kualitas videonya, isinya apa, kemudian mau diupload kapan, bagaimana caranya upload, bagaimana meraih engagement yang bagus dengan audiens, itu butuh tim. Kebetulan saya ini ya meskipun incumbent tapi ya duit gak banyak. Jadi kalau untuk tim begitu agak sulit saya di Magetan menemukan yang cocok. Banyak anak muda yang aktif di media sosial tapi konten mereka bukan konten politik. Kemudian ketika saya coba beberapa untuk masuk ke konten politik, saya masih harus briefnya banyak banget Mas. Brief apa yang do and don't-nya, kalau politik mesti begini, mesti begitu, dan saya tidak cukup energi untuk itu. Akhirnya saya kerjakan sendiri dengan tim yang sangat minimalis. Ya konten juga enggak yang pencitraan banget gitu kan. Saya sudah bekerja, artinya selama ini konten saya lebih ke report, lebih ke laporan apa sih yang udah saya kerjakan, gitu, lebih begitu. Jadi enggak terlalu yang saya mencari supaya viral atau cari hal-hal aneh yang orang kemudian apa sih ini gitu. Enggak, saya udah ya kalau orang ngeklik media sosial saya, mereka bisa tahu apa sih yang udah saya kerjakan begitu. Kan kita beda ya, artinya satu dapil ini 5 kabupaten kota ini perbedaannya atau memang ini gradual, satu ini ada perbedaan dari kota Monya di Trenggalek dengan di Ponorogo dengan di Magetan, itu ada perbedaan nggak sih terkait pengguna media sosial gitu loh oleh masyarakat? Secara umum hampir sama. Media sosial paling banyak dipakai saat ini YouTube, kemudian TikTok. TikTok itu lebih ke platform penyebaran ya. Jadi semua bermula dari TikTok, baru kemudian Facebook. Instagram dan Twitter itu untuk kalangan menengah ke atas, kalangan terdidik itu banyak di situ. Di Twitter saya udah lama nggak aktif ya, karena Twitter itu berat, topiknya berat, kita harus opini harus kuat. Suami saya yang banyak di situ gitu. Saya anak Instagram. Anak Instagram yang ya konten nggak terlalu harus alay-alay banget gitu. Ya, aku bukan berarti ngatakan konten TikTok alay ya. Cuman saya nggak familiar aja. Saya nyoba masuk ke TikTok, saya juga baru tahu ternyata kalau nge-live sekarang itu bisa dapat duit ya. Saya juga baru tahu gitu. Karena beberapa teman-teman minta Mbak Sasa live dong gitu.
Jadi summer gitu kan? Iya, aku nggak ngerti kan, ngapain live gitu, apanya yang di live kan gitu. Terus saya perhatikan, oh live-nya gini-gini doang ya. Akhirnya beberapa aktivitas saya coba live, dan benar teman-teman, ternyata di situ orang bisa berinteraksi, berinteraksi langsung, dan mereka senang sekali ketika tahu bahwa ya itu kita sendiri yang menjawab, bukan admin, bukan tuh senang banget. Tapi bagiku masih yang paling efektif WhatsApp. WhatsApp ya. Jadi di Facebook ketika saya pasang iklan itu diklik langsung orang masuk ke WA saya dan interaksi di situ. Dan kelihatan sekali mereka appreciate ketika bahasa yang kita gunakan bukan bahasa robot. Kelihatan bahwa misalkan disingkat-singkat, kemudian saya kadang kirim stiker, itu kan mereka tahu bahwa oh ini memang manusia yang menjawab, bukan robot. Itu apresiasinya kelihatan. Dan bahkan misalnya ada yang nggak percaya tuh mereka coba video call gitu. Ya kadang-kadang kalau saya lagi nggak memungkinkan untuk angkat ya saya angkat. Karena mereka video call itu hanya untuk meyakinkan sih. Ini benar nggak Mbak Sasa gitu ya? Sasa yang atau cuma admin nanti gitu kan? Mereka ada begitu. Nah sekarang saya hampir setiap hari jawab banyak sekali WhatsApp, dan ya itu media aku Mas. Saya di situ kemudian sangat yakin pemilih saya itu strong voter, they love me gitu. Mereka ke saya tuh levelnya udah cinta gitu ya. Kalau saya lihat dari bahasanya tuh udah sayang gitu. Militan gitu ya. Nggak aku kasih apa-apapun. Jadi misalkan bahasanya udah misalkan gini, Mas Sasa kan udah kerja gitu, udah nyata lah kita tahu karya apa aja yang udah diperbuat. Meskipun aku nggak ngerasakan langsung gitu, dan itu mereka appreciate. Dari situ saya meyakini bahwa media digital ini masih sarana kampanye paling murah. Bahkan aku tuh nggak bikin banner Mas. Awalnya memang banner, bayangin ya bikin banner itu, satu banner itu bisa 400-300 ribu loh. Itu yang paling kecil ya? Itu udah ukuran 2x3 ya. Terus aku kan kalau bikin banner nggak salah-salah. Saya orang advertising kan dulu, pernah kerja advertising. Jadi aku tahu bagaimana bikin banner yang bagus, kualitasnya yang ya nggak kena angin, nggak ini gitu, nggak gampang sobek segala macam, itu aku tahu. Jadi sayang gitu, 400 ribu kan, misal kita bikin 10 4 juta, 4 juta tuh misal aku belikan telur, aku bagi, udah jadi banyak gitu loh aku. Tapi mungkin lebih ke minimalis ya untuk memasang banner, karena ada beberapa yang lapor. Ya itu gini ceritanya, ternyata bagi orang khususan Magetan gitu ya. Di desa yang namanya banner itu sebuah kebanggaan. Jadi banyak yang nanya, Mbak Sasa ini maju lagi apa enggak sih? Kok nggak ada bannernya gitu. Terus relawan, Mbak Sasa kok nggak ada banner sama sekali, kita nih mau nunjukin gitu. Jadi ternyata butuhnya. Jadi ya sudah, itu bagian dari biaya kampanye. Saya bikin beberapa, cuma saya mikir kan, di antara sekian puluh dan ratusan banner ini, bagaimana orang notice saya. Jadi kan kalau di pasar yang sama nih, kita harus punya diferensiasi kan supaya pelanggan itu tertarik ke kita. Nah, saya kemudian, kalau saya karena saya udah incumbent, ya saya laporan aja dong apa yang sudah saya kerjakan. Kan saya di Twitter itu, apalagi di Instagram, saya pernah lihat tuh video yang, hei caleg, ngapain kamu pasang foto doang nama-nama sama ini, nggak ada program, nggak ada visi. Terus misal kamu incumbent, apa yang udah kamu lakukan, kamu ini kamu kasih informasi apa gitu, kayak apa sih, mereka nggak appreciate dengan itu. Nah, kayak caleg baru gitu. Bukan. Ya pokoknya mereka nggak suka gitu dengan itu. Akhirnya ya aku merespon itu aja, aku merespon, saya bikin lapor rakyat kerja 2020 sampai 2023. Apa aja yang sudah saya lakukan. Karena formatnya banner ya nggak bisa detail, jadi ya hanya secara garis besar ini. Kalau mau tahu lebih banyak ya ke media sosial saya gitu. Dan itu saya lihat banyak yang apresiasi. Bahkan kemarin ada dokter, Mbak Sasa ini dari sekian banyak banner, aku baru lihat ini deh gitu. Dan yang beda sih, gitu ya. Jadi kita kan nggak beli kucing dalam karung gitu-gitulah. Ya aku ya oke lah, berarti kan targetku sesuai gitu, tercapai gitu. Artinya tetap ya media sosial dengan media konvensional itu masih tetap dipakai, combine gitu ya. Karena kita desa semi perkotaan, ada perkotaan ada perdesaannya. Yang di pedesaan masih konvensional, meskipun mereka juga main media sosial. Jadi memang ini harus combine. Karena ada orang mbah-mbah yang gitu nggak main medsos, jadi mereka taunya
oh ini Mbak Sasa maju lagi udah. Bahkan aku juga nulis hanya maju lagi 2024 gitu, ada yang jadi khusus gini Mas, ada 2 jenis, yang satu lapor rakyat, yang satu aku bikin misalkan desa A nih, mereka ada pernah dapat bantuan apa dari pemerintah provinsi, aku tulis selamat warga desa ini sudah menerima bantuan ini, hibah bantuan dari pemerintah provinsi Jawa Timur tahun sekian atas aspirasi anggota DPRD provinsi Jawa Timur fraksi PD Perjuangan Diana Sasa. Terus saya tulis maju lagi 2024. Ya aku pikir orang udah ngerti. Nggak mengklaim gitu ya? Ya enggak lah, kan aspirasi itu. Oh iya. Ada Mas Koca memang yang bilang lo itu kan duit rakyat loh. Iya, gue tahu. Saya juga cuma jadi perantara. Saya kan aspirator. Anggota dewan itu aspirator. Saya hanya menyampaikan aspirasi ini loh, warga sini butuh ini gitu. Aspirator itu bukan duit dari saya gitu. Itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pajak masyarakat Jawa Timur. Saya hanya menjadi jembatan. Kalau nggak ada aspiratornya juga gimana? Kalau dari pengawasan juga nggak bakal dapat terima mereka gitu ya. Gitu maksudnya. Artinya lebih ke soft campaign gitu ya, jenengan yang lakukan itu. Iya, saya lebih senang soft campaign. Masa sih Mas harus coblos gitu kan ya nggak juga. Pilih aku gitu kok kayaknya hard campaign banget gitu. Saya rasa masyarakat sudah cerdas. Ya sempat sih kejadian yang nggak terlalu ngerti gitu. Jadi Mbak Sasa kemarin ketika ngomong kok nggak jelas, belum to the point gitu. Jadi mereka maunya dukung saya mohon didukung, nanti nomor saya ini ya maunya begitu. Aku malu kalau ngomong apa coba saya itu gimana gitu. Tapi artinya tetap namanya masyarakat kan ya ada kampanye pun juga ada soft ada hard gitu. Nah itu kan ada masyarakat yang butuhnya to the point. Kamu ngomong dong langsung bahwa saya ini bisa membedakan gitu ya. Juga. Ya bisa. Kita lihat segmen Mas, kadang misalkan ini Pianto desa banget, sepuh-sepuh itu ya saya ngomong Pak saya nyun dukungan nanti insya Allah maju lagi. Kalau saya selalu bilang 2 hal. Pertama saya nyun doa mudah-mudahan di masa bakti saya yang kurang beberapa bulan ini bisa tuntas, tidak ada aral suatu apa. Kemudian yang saya nanti maju lagi, nomor saya ini mohon dukung ya gitu. Ada penyampaian secara verbal. Tapi tidak di medsos. Di medsos saya ada bikin video yang ya coblos Diana Sasa itu hanya untuk reminder aja karena sudah last minute. Orang harus diingetin. Karena orang harus ada item itu dong. Ada. Jadi saya memang bikin yang sekedar memberi tutorial cara mencoblos lah, macam-macam kayak gitu. Apa saja nanti di TPS yang dilakukan. Itu saya lakukan di minggu-minggu terakhir ini. Karena beberapa kawan relawan saya itu banyak, Bu, ini gimana Ibu, kita nggak bisa ketemu, aku butuh medium untuk sosialisasi. Ya udah video aja, main dari WA ke WA, itu lebih efektif. Karena turun langsungnya juga terlalu luas cakupan wilayahnya gitu ya. Mas aku bikin 30.000 kartu nama masih nggak cukup loh, masih bikin lagi. Artinya wajib banget dan itu nyampah loh. Kertas itu aku saya ini juga agak pecinta lingkungan gitu. Jadi sebenarnya saya seminim mungkin bisa meminimalisir itu. Dan kampanye di media sosial terutama handphone to handphone itu paling efektif sih. Tapi mohon maaf, efektif nggak sih kita pecinta lingkungan gitu. Nah sementara kalau kita tawarkan isu kampanye ya harusnya pecinta lingkungan dong. Kan sekarang banyak ada yang dipaku di pohon dan sebagainya. Nah itu saya selalu tegaskan ke teman-teman tim saya, satu, nggak boleh maku pohon. Bahasa saya nanti dimarahin Bu Mega saya gitu. Karena memang Bu Mega pesankan nggak boleh gitu. Ya mungkin ada kader PD yang lupa atau timnya nggak tahu. Tapi sebenarnya itu salah satu prinsip yang kita junjung tinggi tentang mencintai lingkungan itu. Bu Mega wanti-wanti betul. Kalau masang banner nggak boleh maku pohon gitu. Terus yang kurangi sampah sih sebenarnya itu salah satu misi. Ya kita tidak bisa radikal juga, harus tahap demi tahap. Setidaknya kita mengusahakan kita sendiri dulu gitu. Dan lingkungan mungkin. Saya sendiri berusaha. Apalagi kalau sudah dipasang hari ini, besok ada disobek-sobek gitu Mbak. Banyak tuh. Ada juga Mbak ya? Ada. Saya juga bingung, apa salahku ya? Disobek pas muka lagi. Gambar Pak Ganjar enggak, gambar Bu Mega enggak, mukaku disobek. Nah ini. Salahku apa? Tapi kalau hal ini sempat dilaporkan sih ke Bawaslu gitu bahwa ini juga melanggar. Ada sih saya kontak teman Bawaslu, tapi saya tidak laporan secara resmi karena juga
saya tahu kan kalau saya nggak punya bukti mau diapain gitu, mau ngerepotin Bawaslu untuk nyari siapa yang ini juga, ya ngapain juga, merepotkan Gakumdu lah soal begitu. Kecuali misal saya punya CCTV-nya atau bukti apa gitu, kemudian ya itu pasti saya lapor. Karena ini nggak tahu, ya anggap aja mungkin orang mabuk terus iseng gitu. Tapi kok bengkelku doang. Masa itu bisa lihat. Di situ aku nyeselnya kan mahal tuh. Mahal, tenaga juga. Aku sampai nganter keliling Mas, jadi aku masang sendiri sama teman-teman tuh 2 malam lembur dari sore jam 3 sampai subuh sampai jam 7 pagi. Bener, aku nge-live juga di TikTok itu. Karena ya harus jaga. Jadi sekarang aku masang tuh selalu di titik yang bisa dijaga. Ada yang temen yang deket situ. Kalau ini dilihat dari sini, ini sebetulnya kedewasaan untuk berdemokrasi di mana sebenarnya? Ada yang salah atau ya? Aku sayangkan di situ karena tidak hanya di banner saya, ternyata terjadi juga di bannernya Capres nomor 3 itu di Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu gambarnya dirusak juga. Ya menurut saya ini bentuk ketidakdewasaan dalam berdemokrasi. Dulu nggak gini-gini amat, kita kok sekarang ada begini-begini ya gitu. Kalau dulu kan kita berpolitik riang gembira, fair aja, bertarung, api-apian banner atau apalah, dan nggak ada, ini bentuk intimidasi sih menurut saya. Itu kan bentuk vandalisme, itu bentuk intimidasi, seakan-akan ingin menakut-nakuti, ada mengancam, ada. Kalau dirusak itu kan warning kan, pasti warning, dirusak tuh ada peringatan yang ingin disampaikan, ada pesan yang ingin disampaikan oleh si perusak kepada saya misalnya. Ya, I let you know, saya nggak takut gitu, nggak takut. Saya juga merasa aku salah apa gitu dengan banner itu, atau mungkin aku mohon maaf banget kalau mungkin dalam kata-kata atau dalam tindakan saya selama ini ada yang tidak berkenan di masyarakat. Sampaikan aja langsung ke saya. Toh media sosial saya terbuka, WA saya selalu terbuka, rumah saya juga selalu terbuka. Jangan main begitu. Gitu. Saya ini pasti merugikan lah itu, Mbak. Merugikan, sangat merugikan. Sebenarnya mestinya gitu Gakumdu ada apalah doing something untuk ini kan terjadi secara massal. Dari sini kan masa sih nggak ada satupun gitu yang Tapi ada beberapa CCTV sih teman-teman bilang udah laporan nih, CCTV juga ada, tapi ya kita menunggu. Bahkan kemarin ada loh ya, caleg itu ditutup gitu loh, bener-bener bahwa ini tutup beneran gitu loh. Cuman sampai sekarang nggak ada laporan tuh ya. Imbauannya Mbak mungkin untuk perusak atau apa gitu terkait hal itu. Kita nggak mau buang energi di situ juga sih Mas. Itu kan kalau dalam strategi bagian dari cara mengalihkan konsentrasi kami. Dan ini sudah semakin dekat waktunya, kita mau konsentrasi di pemenangan. Kita door to door mendekat ke masyarakat. Banner itu hanya simbol, bukan bagian dari strategi utama. Jadi ya sudahlah. Kita tidak menghabiskan dipancing, kami nggak kepancing itulah. Kayaknya lebih bijaksana ini ya Mbak ya, langkah itu ya. Lebih fokus aja ke perjuangan untuk pemenangan gitu ya. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu loh. Jadi sampai hari ini kami masih terus door to door, dari rumah ke rumah itu untuk mengenalkan paslon kami, mengenalkan caleg-caleg kami. Dan orang masih banyak belum tahu bahwa 14 Desember Februari akan pemilihan, calonnya siapa aja, mbak-mbak sepuh-sepuh gitu. Nggak tahu, di desa-desa masih belum kan. Dan ini salah satu ganjaran juga ya. Ya, Bu Mega selalu sarankan dekat dengan rakyat, terus blended, berbaur dengan rakyat, turun ke bawah. Hanya itu kunci yang bisa kita gunakan, berkeringat lebih banyak. Karena kalau kita adu uang pasti kita kalah, adu logistik kita kalah. Saat ini kita di posisi yang hanya bisa mengandalkan keringat. Ya kita lakukan itu. Ngomongin terkait uang dong. Kenapa? Artinya seberapa ada pengaruh sih politik uang di pemilu kali ini? Aku bukain data boleh? Boleh. Karena beberapa masyarakat, waduh, aku nggak milih dong kalau nggak ada uangnya. Nah ini loh, artinya ini apakah sebuah? Aku ada tuh di yang WA aku, kemudian yang komen di Facebook. Sampai aku bikin statusku tuh gini, lagi musim orang nanyain sangu, padahal udah nggak pada sekolah. Dan itu direspon banyak tuh pada ketawa-ketawa dia. Karena banyak juga, itu sangunya mboten Mbak, gitu banyak yang WA aku begitu, dan selalu saya jawab mboten, saya bilang gitu. Terus sangu untuk apa nih dulu?
Ya sanggup, kalau mereka biasanya kan kayak pas mau nyoblos dapat uang gitu kan, bahasanya buat sanggup ke TPS. Ya ada yang jawab, iya Mbak buat beli es sambil nunggu itu loh Mbak, sah. Ya ada yang komen gitu, aku yang ketawa. Iya. Mereka butuh kos juga untuk itu, Mbak. Iya, cuman aku kasih video yang aku pernah pidato kan bahwa aku jadi dewan tuh tanpa money politik, Bapak. Aku kasih link itu aja. Iya. Terus mereka ya, nek kalau duitnya gak tadi gitu kan. Tapi sangonnya kan bukan cuma waktu kampanye sebetulnya. Waktu hari H, kebanyakan yang dimaksud tuh yang ditanyain waktu hari H. Kalau waktu kampanye itu kan transport Mas. Dan itu dibolehkan kan sama Bawaslu kan. Nah ini yang mungkin harus diperhatikan oleh masyarakat di gitu. Di bawah 50.000, maksimal 50.000 itu boleh. Apa berupa souvenir sih, bukan uang. Aku lupa ya, transport boleh nggak ya? Souvenir, souvenir berupa souvenir senilai 50.000 maksimal. Sekarang uang kan bisa jadi souvenir juga nih. Kebanyakan kan gini orang udah apa makannya nggak usah dikasih tapi dikasih uang aja karena orang yang butuh bensin Mas. Kita maklumi itu bukan bagian dari money politik sih aku pikir. Bagian money politiknya kan kalau kamu milih saya, tak kasih duit, nah itu money politik. Tapi kalau kita sosialisasi, ngumpulin orang ada ganti untuk transport, itu bagian yang wajar saya rasa. Karena kita juga apa mengambil waktunya orang kan. Jadi di survei, banyak survei nih, aku yakin lembaga survei yang lain juga melakukan, efektivitas money politik itu sebenarnya semakin hari semakin rendah. Jadi apakah orang akan menerima uang ketika diberi mau pemilu mau coblosan itu diberi uang, apakah orang mau menerima? Kebanyakan mau menerima. Apakah uang itu bisa merubah pilihan? Kecil Mas. Kecil. Kalaupun bisa merubah pilihan, presentasi yang bisa merubah pilihan, nominalnya besar, di atas 200.000. Artinya apa? Orang kalau sudah punya pilihan, dikasih uang pun uangnya diterima, tapi mereka memilih yang sesuai dengan pilihan mereka. Artinya tidak bisa mengubah pilihan strong voter. Nah, yang belum punya pilihan, apakah ketika diberi uang swing voter itu, apakah itu bisa membuat mereka memilih? Bisa iya, bisa tidak, tapi lebih banyak bisanya. Gitu ya. Tapi swing voternya kan juga nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Artinya money politik itu karena ini budaya yang diterus-teruskan, kemudian dianggap lazim, yang nggak hilang-hilang gitu. Karena juga semua nggak, coba misalkan nih, semua nggak money politik, kira-kira ada yang jadi nggak? Tetap ada yang jadi. Ada yang jadi kan. Masalahnya ini nggak ada yang berani untuk memulai itu ya. Iya, memulai semua nggak ada money politik gitu. Atau misalkan tegas sekali ada yang money politik tangkep, ini kan pidana. Hukumnya jelas pidana, tapi kan ya kita permisif terus. Ini mau diteruskan sampai kapan ya akan begini terus. Satu itu, kedua saya nggak nyalahkan masyarakat apatis karena mungkin setelah terpilih kemudian ya tidak merawat, tidak melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat, ya akhirnya orang ya ngapain udah 5 tahun sekali aja kasih gua duit lah gitu. Aku nggak nyalahin itu juga. Ini artinya menjadi evaluasi untuk para politisi dan juga masyarakat. Ini PR bersama loh. Kita akan meninggalkan sebuah legasi untuk generasi mendatang, anak-anak kita. Ya ini apa yang mau kita tinggalkan gitu? Mau yang baik-baik, apa mau yang begini-begini kita teruskan gitu. Tapi kalau pendekatan lebih personal itu mungkin lebih baik dilakukan atau gimana? Bahwa ya kita harus mendampingi dong konstituen, kebutuhan mereka apa, diupayakan kemudian berhasil itu pun kita juga harus menjelaskan kepada mereka gitu loh. Saya sudah merasakan ya Mas Koco ya. Kenapa di kampanye ini saya tidak terlalu yang setiap hari ketemu masyarakat, terus kadang-kadang orang kok masa di rumah gitu kan. Ya karena saya udah 4 tahun udah kerja loh. Saya 4 tahun itu sudah ketemu masyarakat terus, terutama di Magetan ya. Masyarakat ada masalah apa saya turun. Iya, aku wis kerja. Masa akan sama dengan caleg baru yang mereka baru memperkenalkan diri, belum melakukan apa-apa, terus ya pasti itu totalitas ya, dan uang segala macam pasti disiapkan. Ya saya ngerasa aku sudah menanam. Itu tumbuh atau tidak tanaman itu aku udah pasrah sih. Makanya aku buat banner begitu, saya udah bekerja, selanjutnya hasilnya nyata, selanjutnya terserah Anda.
Aku bikin banner begitu mas, bener di beberapa titik yang aku memang udah ada program di situ, aku bikin banner begitu. Iya. Karena ya udah terserah masyarakat. Masih ada yang udah diberi program nanyain sangu ya masih ada. Oh, iya. Aku sampai kesel. Kalau dapat 2 kenapa enggak? Dapat program ya dapat sangu gitu. Ya. Tapi itulah masyarakat bukan gitu ya. nggak menghargai mereka ya, apa sudah meluangkan waktu gini-gini. Nantilah pasca pemilu. Iya. Pasca pemilu mungkin ada apa yang bisa kita bantukan untuk masyarakat ya kita kerjakan, asalkan nggak pas mau pemilu aku pilihan terus kamu tak kasih sama aku nggak mau gitu. Oh jangan ngono lah, mending. Tapi ini sebuah tantangan juga loh. Iya tantangan, saya gambling loh mas. Kan menjadi tantangan bagi saya. Aku money politik apa enggak? Orang bilang Mbak Sasa udah incumbent. Kalau masa sih nggak money politik kan pasti punya uang. Udah dari mana? Tapi aku ini dicatat nih ya. Kalau aku lakukan ternyata aku nggak jadi, ya ini menjadi pelajaran bagi semua bahwa money politik ternyata masih jadi poin yang penting, apa yang berpengaruh. Gitu. Nggak penting tapi berpengaruh. Gitu. Tapi kalau ternyata jadi kan akan menjadi legasi yang bagus untuk generasi-generasi ke depan. Ini memang sebuah pilihan ya? Pilihan. Dan aku siap dengan itu. Artinya, apa sih mas jabatan lo ini? Cuman jabatan gitu. Artinya, tak kejar pun kalau bukan garis takdirku ya nggak akan ke aku gitu. Dan aku selama ini merasa pemilih saya itu strong voter kok. Karena apa? Aku ada kedekatan hati ke hati, ada kedekatan personal, sering ketemu, sering ngobrol. Ini aku yakin mereka, ya, aku yakin pemilihku nggak goyah, nggak goyah misalnya ada yang ubam uang. Mungkin ada beberapa daerah yang memang nggak kenal gitu, tapi mostly lah, sebagian besar aku yakin. Kalau misal kayak Mas Koco ya, kamu dikasih uang nggak milih aku, kan kamu pasti milih aku karena aku yakin. Nggak dikasih uangmu saya pilih. Nggak dikasih uangmu kan milih. Karena sebelumnya ya kita kan sering ngopi, gitu. Sering dapat ngopi, jangan gitu. Tapi yang pasti kan kita tahu jenengan itu seperti apa kerjanya, gitu kan. Apa yang jenengan lakukan itu kita lebih tahu lah daripada mungkin kalau caleg yang baru kan masih bertanya gitu. Meskipun mau jungkir balik, mau berubah jadi Sudirman itu kan kita belum tahu mereka gitu kan. Dan itu tapi sebuah perjuangan loh Mbak untuk gimana ya bisa menjelaskan pada masyarakat. Yang jenengan rasakan mungkin sebagian daripada usaha kita kan gitu. Ya itu butuh usaha karena ada juga orang desa-desa yang udah saya bantu tapi juga misalkan perangkatnya gitu yang belum kasih tahu masyarakat bahwa ini dari Mbak Sasa ya ada. Yaitu aku usaha sendiri, ada cara-cara khusus. Nanti aku punya satu strategi yang ini aku yakin belum dilakukan banyak caleg. Tapi aku akan kasih tahu nanti setelah pemilu. Kayak kemarin ya, setelah jadi baru diberikan bahwa nanti kalau strategi dicerita-ceritain ditiru lagi nanti ya. Mbak ini kan banyak masyarakat yang euforia terhadap pelaksanaan pilpres gitu. Wah semuanya pilpres, di media manapun kayaknya pilpres gitu. Ini ngaruh nggak sih terhadap mungkin dari program atau kampanye daripada DPR, baik DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten itu? Sedikit banyak ada ngaruhnya. Banyak juga pemilih saya yang DPR provinsi aku pilih Mbak Sasa, tapi presidennya enggak gitu. Saya bilang saya dan Pak Ganjar adalah satu. Kami satu partai, kami satu visi, dan kami satu cita-cita untuk Indonesia. Jadi kalau pilih saya, pilih Pak Ganjar. Saya selalu tegaskan begitu. Memang nggak mudah karena masyarakat udah cerdas juga. Mereka pengen merasakan, kan banyak orang yang misal bukan orang Jawa Tengah kan nggak ngerasakan apa yang udah dikerjakan Pak Ganjar. Jadi ya saya maklumin itu. Kalau berdampak banget sih mas sebenarnya, karena dulu kan PD Perjuangan juga dapat koktail efeknya dari Jokowi ya. Dari Pak Jokowi itu dapat banget. Dan kita sih berharap koktail efek Pak Ganjar juga berdampak sama seperti Gerindra dapat koktail efek dari Pak Prabowo kan gitu. Ya ngaruh mas, soal presiden ini pasti ada pengaruhnya. Tapi kebanyakan kalau aku lihat di kawan-kawan itu kan tidak semua caleg kampanye capres. Itu. Tapi PDI Perjuangan wajib kan. Hampir semua media kampanye caleg PDI Perjuangan tuh ada capresnya. Artinya kami konsisten, gotong royong betul, bukan hanya mau memenangkan diri sendiri, tapi juga presiden harus kita menangkan. Gitu. Ada yang misalkan
Yang penting pileg dulu lah, nanti yang penting setelah putaran 2 baru kerja ya. Ada yang begitu di partai-partai lain. Tapi kalau di PD Perjuangan enggak, kita dari awal ya totalitas harus berjuang. Karena kami hanya punya itu, keringat yang lebih banyak itu kan. Kalau dulu udah kalah nih. 15 T, siapa yang bisa? Nah itu. Dari mana? Ini kan akademisi mulai menyuarakan ya bahwa Indonesia darurat kenegarawanan, dan ini mulai menguat gitu. Ada beberapa universitas kayak UGM, UI juga mulai ini. Nah, kalau menurut jenengan ini seperti apa sebetulnya situasi pemilu saat ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu seperti apa? Aku nih kalau ngomong situasi pemilu saat ini, saya tuh dari level speechless gitu. Kok bisa kayak gini yo gitu. Saya aktivis kan Mas Koco juga kita merasakan betul bagaimana dulu di era reformasi perjuangannya itu seperti apa, dan kita punya harapan kan setelah pasca reformasi ini demokrasi semakin baik, tata negara semakin baik, pemerintahan semakin baik gitu kan. Ya ada sandung, belum ada yang sempurna, tapi kan kita progres menuju sana. Ini tiba-tiba di satu titik yang kita ibaratnya udah lagi jatuh cinta nih, lagi puncak-puncaknya kita jelek gitu loh, kayak dikhianati di tengah jalan kan, seperti orang lagi cinta-cintanya terus apa di dalam lagunya tuh apa? Ada kan lagunya itu si lagu-lagu yang mana? Caknan-caknan gitu loh, yang lagunya itu ada. Oh itu apa? Pas nandur pari itu. Suka teki ya gitu-gitu lah. Nandur pari tukulnya suka teki itu ya. Karena lagi cinta-cintanya terus tiba-tiba. Pas jeru-jerune itu. Nah, pas jeru-jerune itu lagu apa tuh? Iya itu. Nggak ngerti, nggak kelihatan mungkin suka lagu itu. Saya suka dulu, cuma lagu lupa judulnya itu. Pas jeru-jerune. Ditinggal pas lagi jeru-jerune ya sama. Jadi tiba-tiba kita jatuh balik lagi ke masa yang ke dalam situasi yang kok ada represi, ada ancaman, dan itu dirasakan bukan hanya di level-level politisi, dirasakan di masyarakat bawah. Saya kan sering turun ke bawah, Mas. Saya ketemu masyarakat dan masyarakat merasakan, mereka menyampaikan, mengatakan bahwa tidak maulah bahas pilpres, takut. Gitu. Ya kok takut gitu, saya bilang kok ini ada warung kopi takut bahas politik gitu. Artinya ketakutan itu muncul pasti karena ada sebab, pasti ada peristiwa yang terjadi sebelum itu. Kenapa orang di kampung bahas pilpres jadi takut nih? Pasti ada sesuatu. Nah, ini ternyata skalanya meluas gitu, dan kemudian ketakutan itu menjadi bertambah lagi ketika ada misalkan pada posisi-posisi jabatan tertentu ini mendapat tekanan-tekanan juga yang ini bukan rahasia umum karena di medsos juga banyak banget itu di masyarakat tahu dan melihat itu. Ya contohnya akademisi aja. Sampai akademisi aja berteriak. Gitu. Ini satu soal represi. Kedua betapa banyak hal yang sebenarnya ya nggak salah secara aturan tapi secara etis orang patut gitu loh. Ya jangan ngomong etik apa sih gitu ya. Nah kita ini orang timur, kita ini, dan etika itu di atas ilmu loh. Etika itu di atas ilmu, artinya etik itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Ketika ada aturan dilanggar, ada hal yang sebenarnya nggak pantas tapi tetap dilakukan. Iya, kemudian semua orang kan gelisah. Banyak orang yang gelisah, dan akademisi ini adalah orang-orang terpilih loh, orang-orang terpilih, mereka intelektual. Ketika mereka menyampaikan aspirasinya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ini berarti kegelisahannya udah gawat sih sebenarnya. Aku yakin apa yang disuarakan beliau-beliau itu adalah suara majority, suara mayoritas yang nggak nampak karena terus-terusan dibom dengan hal-hal yang gimmick-gimmick kan, terus dibom dengan hal-hal yang di medsos itu kan potongan-potongan yang remeh-temeh. Bentuk kalau bilang guru politik saya itu neokolonialisme. Jadi kolonialisme bentuk baru itu kita disuguhi dengan hal-hal yang remeh, permukaan, tapi yang esensi ini menjadi tidak diperhatikan. Nah, ini neokolonialisme sebenarnya gitu. Jadi penjajahan bentuk baru itu kayak gitu. Nanti mengaruhi nggak kualitas dari demokrasi, pemilu atau demokrasi? Kualitas, aku yakin berpengaruh.
Ya kita sedang berjuang bersama ya, artinya kegelisahan bersama ini pasti akan melahirkan sebuah gerakan bersama yang nanti kita biasanya kalau sudah ada musuh bersama, ada keinginan bersama ini kan kemudian ada gerakan yang mendorong sesuatu. Aku juga belum tahu apa karena ini semua masih berproses. Tapi kalau saya lihat keinginannya sih lebih ke ayo berpemilu yang baik. Yeah. Posisikan yang memang harus netral ya, netral, boleh mendukung. Di Amerika juga setiap bahkan presiden yang sudah mau lengser tuh pasti ada keberpihakan, tapi kan ada yang di apa? Ada adab yang harus ini ya. Ada adab yang dijaga juga, nggak terlalu vulgar banget. Ini kan kalau sudah sampai turun ya nggak salah kok, nggak salah itu juga nggak salah, silakan bebas sebagai warga negara juga boleh. Cuman ya tapi dari segala upaya kan kita sudah ojo ngono itu tadi. Ngono ya ngono itu. Tapi ojo ngono ya. Bahasa anunya itu aja. Kalau saya sih udah di level gila nih muak gue udah sampai gitu karena misalkan apa sih yang enggak contoh nih Mas program-program pemerintah itu kemudian dengan sangat permisif digunakan untuk pemenangan calon tertentu, ditempel stiker, dibagikan oleh relawannya. Ini kan wis jelas salah gitu. Hello Bawaslu, gitu. Gimana gitu. Dan ini aman-aman aja ya gitu enggak. Aku merasa there is something wrong ini, ada yang salah di sini nih. Dan saya sebagai aktivis tuh ngerasa kok iso dadi kayak gini ya. Saya kontak teman-teman lama saya. Ini kita kok bisa kayak gini ya gitu. Ya karena sorry ya. Bukan menuduh tapi juga di media juga ada di bawah asing itu ada keterlibatan kepentingan yang sangat besar untuk terlibat menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia. Nah kita tinggal milih, kita ini mau dikendalikan asing atau kita berdikari, kita yang menentukan nasib kita gitu. Ini harus menjadi kesadaran bersama dan kita butuh banyak orang untuk mengingatkan jangan sampai kita disetir oleh asing. Kita harus berdikari karena ini tentang masa depan Indonesia gitu. Mbak, kalau terkait itu jenengan saya yakin karena jenengan dari sisi hubungan dan jaringan pun mau tahu kalau dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat bawah lah, kita petani itu tadi kan jenengan menceritakan bagaimana pressure untuk membicarakan aja mereka sudah mulai agak warning gitu. Nah, ini artinya seberapa parah sebetulnya pressure di dalam pemilu 2024 ini? Mas, wong desa itu lugu. Jadi mereka misalnya nerima bantuan, terus kemudian ada sedikit gertakan aja, nggak usah ancaman digertak atau diingatkan. Kok nek ramile iki engko ora oleh bantuan itu udah selesai gitu di situ. Dan sayangnya memang di Indonesia mayoritas ini masih pendidikan kurang, masih menengah ke bawah ekonominya juga. Ini makanya ini yang menjadi kekhawatiran itu Mas. Yang menjadi kekhawatiran jangan sampai masyarakat yang banyak dan masih belum terdidik baik tentang pendidikan politik ini kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu yang ditakutkan oleh para intelektual. Karena dari zaman dulu, dari zaman perjuangan, dari zaman founding father kita yang menentukan arah perjuangan bangsa ini awalnya adalah para intelektual kan, Bung Karno dan kawan-kawannya, Bung Hatta, Syahrir, macam-macam itu intelektual. Mereka yang menentukan dulu negara ini berdiri apa enggak, mau berdiri dengan sistem apa, nanti arahnya bagaimana, ya ini gitu. Jadi meskipun ini sedikit tapi inilah yang memikirkan bangsa ini arep digawe kaya apa gitu. Nah, masyarakat kemudian menjadi bagian yang diperjuangkan kan begitu. Jadi mungkin intelektual, akademisi segala macam ini tidak banyak, tapi penting. Mereka penting karena mereka adalah kaum pemikir. Masyarakat ini bukan kita abaikan, masyarakat ini juga faktor penting karena pemegang kuasa sejatinya adalah mereka di TPS itu nanti yang pegang paku mereka. Mbak, kalau artinya oke lah ini sebuah kekhawatiran gitu ya buat kita. Nah, menurut jenengan kalau ayolah berpolitik yang santun itu seperti apa? Berpolitik yang santun saya rasa kita saling menjaga, menghormati antara paslon satu dengan yang lain, antara caleg satu dengan yang lain, partai satu dengan yang lain, tidak melakukan perusakan, vandalisme, dan ya menghormati aja bahwa kita bisa di sana ada aktivitas ini, tidak menjelek-jelekan, tidak menyinggung sara,
agama, suku agama itu saya rasa cukup sih kalau santun itu. Ya cuman era media sosial ini kan era yang sangat terbuka, orang bisa misah-miso di media sosial, bisa saling nyinyir, bisa saling ini. Kembali lagi manusia macam-macam. Kita tidak bisa kendalikan itu semua dan ukuran etik dari setiap orang juga beda-beda. Cuman ini wasitnya kan susah juga kalau sudah ngomong media sosial ini, kita belum punya sistem yang bisa mengatur itu dengan baik. Sudah agak bagus loh Mas, kita di media sosial Facebook itu dengan metanya itu nggak semua orang bisa campaign politik, nggak semua orang bisa iklan politik. Saya mau iklan politik tuh saya harus verified KTP, saya harus mendeklar bahwa saya kampanye politik, siapa yang membiayai, itu harus semua. Keterbukaannya mulai di situ gitu ya? Loh, iya, dibatasi sama Meta sendiri karena pengalaman di Amerika kan dulu ketika belum dibatasi kemudian terjadi hal-hal yang menurut mereka kurang oke. Zaman-zaman Obama, Trump dulu. Nah sekarang itu sudah sangat dibatasi, jadi ya bahkan saya sering kena ban kalau misalkan itu nggak sesuai dengan kebijakan privasi mereka. Artinya mereka benar-benar menjaga aturan itu? Menjaga gitu ya? Sebenarnya, menjaga. Dan justru kita yang dikhawatirkan dengan aturan yang ada sekarang yang dilakukan gitu. Gimana? Artinya sekarang kita justru khawatir dengan aturan yang mau dilakukan di pemilu 2024 ya. Iya, khawatir kita aturannya itu ditegak apa enggak. Oke, Mbak. Mbak, kalau ini kita sebelum closing tahun 2024. Nah, ini kalau jenengan apa yang akan jenengan bawa untuk perjuangan bagi pesan dari masyarakat untuk perjuangan di 2024 nanti? Ini yang PR banget buat saya itu bagaimana di pemerintah Provinsi Jawa Timur ada alokasi dana yang cukup untuk RTLH, Mas. Perbaikan rumah tidak layak huni. Karena selama ini dana paling besarnya dari APBN. Jawa Timur ada tapi sangat sedikit, dan saya tahu antriannya cukup panjang. Magetan aja 6.000-an ya? Iya, karena Magetan aja 2.000-an kan. Ada 6.000 lebih kemarin? Malah sudah 6.000, terakhir kemarin 2.000-an saja. Dan itu ini adalah kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan ini kan kebutuhan pokok yang harus didahulukan. Saya sedang dalam upaya itu untuk ya ini di pembahasan 2025 mudah-mudahan bisa nisip-nisipkan itu ya. Karena memang penting dan saya banyak saya coba kan pakai Jasmas ngajukan kelompok juga nggak bisa karena itu untuk individu, Mas. Jadi memang harus ada program khusus dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti dengan kawan-kawan bisa perjuangkan itu. Yang urgent saya itu sih, selain kalau perda pesantren sudah, desa wisata sudah, ini soal kekerasan ibu dan anak dan perlindungan pekerja rumah tangga ini yang perlu diperdakan. Dan bullying, perundungan itu juga luar biasa ya. Undang-undangnya udah ada, kita tinggal pergubnya juga sudah, perdanya udah ada, mungkin perlu perbaikan, update dengan situasi sekarang. Mbak, di situasi saat ini yang kayak gini ya menurut saya juga Indonesia nggak sedang baik-baik saja ya. Apa yang dilakukan terkait pelaksanaan kampanye? Saya melihat situasi Indonesia sekarang sedih, saya prihatin. Dan saya berharap betul mudah-mudahan masyarakat Indonesia masih kurangkan hati nurani, bisa memilih pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia. Kita bisa melihat dari kandidat yang ada mana yang bibit bebet bobotnya baik. Orang Jawa itu kan bibit bebet bobot itu penting bibit itu terutama. Bibit itu kaitannya dengan keluarga, bebet itu dengan track recordnya, bobotnya ya kualitas individunya seperti apa. Itu aku sangat yakin sebenarnya Mas, masyarakat masih bisa gunakan itu. Mari kita sadari bersama, represi itu tekanan sebesar apapun, ancaman sebesar apapun, yang bisa menentukan itu adalah hanya satu batang paku di TPS. Hanya itu yang bisa mengalahkan itu semua. Nanti kalau tidak usah takut ketika siapapun pemenangnya, semua sistem itu akan berubah. Orang-orang di dalam sistem itu akan berubah pasti. Jadi simpan ketakutan itu, ini untuk masa depan Indonesia loh. Bukan hanya demi seseorang yang kasihan dong, atau seseorang yang ini kok ngetren, kok asik yang segitu. Ini tentang mikir negara, mikir tentang sekian juta penduduk,
tentang sumber daya alam sekian banyak ini mau digimanakan. Menghadapi sebentar lagi kita tantangan global semakin luar biasa. Iki abot gitu. Harus dipegang oleh orang yang benar-benar berpengalaman, mengerti apa yang sudah, apa masalahnya, mengerti apa yang akan dilakukan. Terus saya tunggu dinungo dan berdoa banget, memohon Pak, mudah-mudahan masyarakat Indonesia masih cukup berani dan bisa mengikuti hati nurani untuk memilih pemimpin yang baik. Artinya bagi Anda yang melihat tayangan ini, gunakan media sosial itu sebaik mungkin untuk mencari. Betul. Ya, mencari kualitas daripada pemimpin yang akan bertarung di 2024, Mbak ya. Jangan digunakan untuk black campaign. Iya. Apa yang akan disampaikan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang? Pemilu sebentar lagi, kita semua sudah berusaha. Yuk, kita pengen Indonesia menjadi lebih baik lagi. Kita pengen Magetan menjadi lebih baik. Ada banyak calon sudah bertebaran. Ayo kita pilih yang baik untuk Magetan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Kami hanyalah perantara, panjenengan semua yang menentukan. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 Capres nomor 3 Diana Sasa. Diana Sasa. PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Terima kasih. Oma diskusi.